Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak BK, tadi menarik sekali obrolan dengan Bang Ijul, membuka mata buat kami semua bagaimana pola atau relasi seharusnya atau kolaborasi seharusnya dalam bahasa kekinian ya, kolaborasi antara Polri, Komnas HAM, Kompolnas, institusi lain yang diharapkan oleh Bang Ijul bahkan menggambarkan kepada masyarakat awam. Kalau kita sering nonton CSI, kejaksaan malah sudah masuk sejak awal. Ini yang juga menurut Anda menjadi missing point yang tidak dijelaskan sedari awal. Kenapa sih Komnas HAM harus ikut? Buat apa? Apa saja yang bisa dikerjakan oleh Komnas HAM untuk menjadi komplementer dalam mewujudkan keadilan material kalau dalam ranah pidana? Ya, itu memang kayaknya menjadi PR dari kita bersama lah ya. Artinya bukan hanya kepolisian, Pak Mahfud sebagai kepanjangan tangan Presiden, tapi juga PR dari Komnas HAM, Kompolnas untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana posisi dan peran masing-masing lembaga. Tidak hanya soal kasus Pak Sambo saja, tapi juga soal keseluruhan begitu. Artinya bagaimana posisi misalnya kalau dari Komnas HAM, bagaimana posisi soal hak asasi manusia dalam politik hukum di Indonesia sih. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian apa perannya yang bisa dimainkan oleh Komnas HAM. Tidak hanya sekedar pemantauan penyelidikan, tapi juga sebagai kontrol sebenarnya terhadap proses-proses yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun juga lembaga atau kementerian negara lainnya. Ini juga penting saya kira kami jelaskan kepada masyarakat. Sehingga ketika kami misalnya menjelaskan soal proses-proses yang diambil, kemudian apa saja temuannya, rencana-rencana ke depan, masyarakat menjadi lebih jelas begitu. Dan ini kami akui ini adalah PR besar bagi kami gitu. Apalagi kita ini sekarang ada di era post-truth lah ya, gitu ya. Publik itu ingin mendengar apa yang hanya ingin dia dengar. Gitu. Ketika kemudian ada fakta, ada opini yang berbeda, yaitu tidak dipercaya sebagai kebenaran. Gitu. Nah, ini tugasnya kan jadi kewajibannya menjadi lebih banyak misalnya. Tapi prinsipnya adalah soal transparansi dan akuntabilitas itu yang menjadi kuncinya. Apalagi kemudian di dasar atau didukung dengan data-data dan fakta, sehingga yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu bisa paling tidak menjadi kanal, begitu, paling tidak jadi kanal opini masyarakat maupun juga bagaimana kemudian kalau kita bicara relasi antar lembaga negara, begitu itu jadi penting begitu, karena banyak juga yang tidak paham gitu bagaimana akhirnya posisi Komnas HAM. Membentur-benturkan antara hasil investigasi Komnas HAM. Itu dia, artinya seolah-olah misalnya ada yang dianggap berseberangan, ada yang kemudian dianggap ini Komnas HAM jadi juru bicaranya kepolisian, padahal ya kami prosesnya sendiri dan berbeda, tidak ada pengaruh dari yang lain begitu. Bahkan kalau mau dalam kasus Pak Sambo ini titik berangkat kami bukan dari TKP begitu, malah justru dari keluarga korban, dari keluarga Brigadir J. Supaya apa? Supaya valid. Dan ini juga kalau bicara dalam politik HAM Indonesia, ini ngomong keberpihakan pada korban terlebih dahulu, bukan kemudian investigasi dari pelaku. Gitu. Pak BK, berarti Anda mau menjelaskan bahwa Komnas HAM ini tidak hanya menjadi eksaminator terhadap hasil penyidikannya polisi, tapi juga melakukan ada SOP tersendiri sehingga bisa menjadi batu uji bagi hasil penyelidikan dan penyidikan Kapolri? Iya, artinya kan jadi alat kontrol lah ya, jadi alat kontrol terhadap apa yang spesifik untuk kasus Sambo itu itu dilakukan? Ya itu dilakukan, artinya kami kan kemudian juga koordinasi dengan dari tim sus misalnya Pak Irwasum. Kami hari ini akan memeriksa misalnya ABCD, minta barang bukti segala macam gitu. Ini kan juga paling tidak mereka datang ke Komnas HAM memberi keterangan, itu kan juga lapor pada atasan. Pak Komnas HAM sudah melakukan ini, kita belum, segitu kan itu kayak dialektikanya jalan. Nah, itu yang kemudian proses-proses yang dilakukan oleh Komnas bisa jadi mempercepat proses yang dilakukan oleh secara kepolisian. Psikologi akhirnya membuat publik punya ekspektasi dan meminta tim sus, membuat tim sus akhirnya kemudian juga bergerak artinya cepat. Saya kira saya tidak sedang membesarkan peran Komnas, tidak, bahwa ada peran penyidik itu jauh lebih besar, itu iya, karena kan ini proses hukum, proses justisia, bukan hanya soal hak asasi manusia saja. Itu yang terpenting, apalagi Pak Mahfud misalnya ketika transparan mendorong supaya ada perubahan strategi dan yang lain sebagainya, itu harus diakui, itu memberi kontribusi besar terhadap
pemecahan atau solusi dari kasus ini. Oke, termasuk gerak cepat setelah sebelumnya sangat lambat, publik menanti lama sekali untuk bisa ada titik cerah ya, titik terang di kasus ini. Terakhir Bung Ijul ada wacana sampai meminta Kapolri untuk dicopot. Itu solusi atau hanya reaksi yang seharusnya tidak dilakukan? Nah ini kita sudah bilang bahwa apabila persoalan pokoknya ini tidak clear dari awal, masih mengambang, maka akan banyak tunggangan-tunggangan isu A sampai Z yang kemudian menjadi liar. Maka kita juga merujuk pada sejarah kultur di internal Polri, di mana selalu ada kontestasi menuju TB1 ketika terjadi konflik dan tragedi. Jadi narasi itu muncul, ada yang menunggangi, menegaskan ada yang menunggangi kasus ini. Betul sekali. Muncul kemudian bagan-bagan dan segala macamnya. Ini kan terafirmasi. Kalau kita ke belakang ya Pak Susno pernah cerita begitu. Lalu Budi Waseso pernah menggunakan istilah pengkhianatan internal dan segala macam. Nah ini yang tadi Kompolnas bilang merit system harus dibangun sehingga tidaklah membawa pada isu copot sana copot sini ganti karena tunggangan momentum ini. Untuk saat ini menurut Anda itu perlu dilakukan? Oh jelas tidak, itu bukan solusi. Yang harus dijadikan solusi itu adalah membangun sistemnya. Orangnya dipecat, sistemnya diperbaiki nggak? Enggak. Kita belajar dari peristiwa masa lalu juga. Ya. Kasus Pak Susno, kemudian Joko Susilo dan segala macamnya. Selesai ribut, apakah ada perbaikan sistem? Enggak. Apakah ada revisi undang-undang? Enggak. Makanya itu bukan menjadi solusi. Nah sebaliknya Kapolri juga yang harus menyampaikan itu. Kami butuh membangun sistem lewat revisi instrumen undang-undang Polri. Kami butuh penguatan Kompolnas tidak lagi di bawah struktur Menko dengan satker yang mengindung pada Kemenko Polhukam dan segala macam biar lebih mandiri independen. Kami butuh Komnas HAM yang masuk sejak pendidikan kami untuk persoalan HAM dalam berbagai tugas Polri. Nah itu yang harus disampaikan Kapolri. Artinya dia mengedepankan perbaikan sistem supaya dia tidak ditembak secara personal, baik dari internal ataupun dari siapapun eksternal. Yang menunggangi isu siapapun yang menunggangi isu itu. Dan ini kan konsekuensi yang dari 2 minggu 3 minggu lalu PBAI sudah sampaikan hati-hati sejarah mencatat itu dan kemarin dibunyikan apakah perlu sampai diganti. Padahal itu bukan solusi dan nggak mengubah sistem, nggak memperbaiki. Lebih baik fokus tadi revisi Undang-Undang Polri, pengawasan eksternal seperti apa dibangunnya, perkuat lembaga mitra dan yang paling penting lagi akuntabilitasnya ke depan seperti apa. Termasuk pemeriksaan terhadap isu-isu besar ini yang bisa memperbaiki citra dan kredibilitas Polri. Gitu. Oke. Itu jadi harapan kita. Terima kasih untuk Pak BK dan Bang Ijul bicara banyak soal Polri ya. Ini kita harapkan menjadi momentum untuk bersih-bersih. Kami juga jadi belajar banyak, jadi tahu Komnas HAM seperti apa, Kompolnas seperti apa. Jadi tercerahkanlah publik pun di era post-truth tadi ya. Jadi ya minimal kalau bikin cuitan yang benar lah yang berdasar pada tataran undang-undang bahkan peraturan-peraturan di bawahnya. Terima kasih juga buat Anda. Semoga diskusi kali pada hari ini juga mencerahkan kita semua untuk sama-sama belajar lebih banyak lagi untuk meningkatkan degree atau derajat demokrasi kita, untuk meningkatkan derajat pengetahuan kita terhadap penyelenggaraan negara. Dalam hal ini adalah Polri. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu untuk Anda semua. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.